Krisdayanti from class 10 TKJ1. This time I will discuss networking fundamental in the Cisco module. Strike 2, lanjut. Introduction to computer network. A computer network is a system that connects two or more computer devices so they can exchange data and information. The main purpose of a computer network is to enable communication, efficiency, and collaboration between devices more quickly and effectively. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga dapat bertukar data dan informasi. Tujuan utama jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, meningkatkan efisiensi, dan kerjasama antara perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Strikes 2, implementation of computer network. Let's just say here three is an implementation of a computer network. Langsung saja di sini ada implementasi jaringan komputer. 3 computer exchange data with each other. Komputer-komputer ini itu saling bertukar data ya teman-teman. And here we can image that this is computer 1 and 2. So computer 1 initially send a message to computer 2 using a LAN cable or something else. Dan di sini bisa kita ibaratkan kalau ini tuh komputer 1 dan ini tuh komputer 2. Jadi si komputer 1 ini awalnya mengirimkan pesan ke komputer 2 menggunakan kabelan atau lain-lain. And here is an example of a LAN local area network. Cable. Here we use a wired connection. As we can see, there is a LAN cable. This one is yellow, and there are also other colors such as blue, green, and red. This connector is called RJ45. Dan di sini ada contohnya yaitu LAN, Local Area Network. Dan di sini kita bisa menggunakan wired dan di sini juga bisa kita lihat itu ada kabel UTP atau kabelan. Di sini itu kabelannya berwarna kuning dan juga ada beberapa macam yaitu warna biru, hijau, dan merah.
Dan teman-teman juga tidak asing kepada ini ya, ini tuh biasa dipraktekkan. Ini tuh namanya RJ45. Lanjut, di sini tuh ada contohnya ya teman-teman. Nah, ini tuh susunan kabelnya ya. Seperti ini, nanti tuh si kabelnya jika sudah disusun bisa kita keriping. Nah, menggunakan RJ45. Lanjut. Well, here they are also connected to each other using Wi-Fi. We can see that this is wireless. So computer 1 and computer 2 each other. Nah, di sini juga saling terkoneksi, bisa menggunakan Wi-Fi. Bisa kita lihat ini wirelessnya, jadi komputer 1 dan komputer 2 ini bisa saling terkoneksi ya teman-teman. Lanjut. Next, there are several VPC which will be connected to the router. The way to the disk is by flag in them into the either one router using an RJ45 kabel. Lanjut, di sini ada beberapa PVC, yaitu PVC 1, PVC 2 dan PVC 3 dan 4 yang akan saling terhubung ke router. Caranya tuh dengan mencolokkan si PVC ini ke router dengan Ether 1 ke Ether 1, Ether 2 ke Ether 2. Dengan menggunakan RJ45 seperti ini ya teman-teman, seperti tadi. Nah, dicolokannya tuh ke seperti ini ya. Nah, nanti tuh si RJ45 itu dicolokannya ke sini. Lanjut, mungkin segini yang bisa saya jelaskan. Sekarang bisa kita lanjut saja ke aplikasi Cisco-nya. Here I open the Cisco application. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco-nya ya teman-teman. I add one switch and two PVC. Nah, di sini langsung saja kita masukkan satu switch dan satu PVC. Switch and PVC. And then I connect them with a cable. Langsung saja di sini kita koneksikan menggunakan kabel ya teman-teman. Kita sambungkan.
Now I will explain a little. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit ya teman-teman. Here the is one switch and two PVC. Nah, di sini ada satu switch dan dua PVC. Lalu how do we know it PVC 1 and PVC 2 can connect to each other. Lalu bagaimana sih cara mengetahui kalau si PVC 1 dan PVC 2 itu bisa saling terkoneksi? We can check it using IP address. Nah, caranya kita harus menggunakan IP address. First, let's set the IP address. Langsung saja kita coba ketik dulu ya IP address-nya. Contohnya 192 misalkan 16. For PVC1 the IP address is 1.1 and for PVC2 the IP address is 1.1.2. Nah, jadi untuk si PVC 1 itu memiliki IP 1.1 dan si PVC 2 itu memiliki IP 1.2 ya teman-teman. Now, let's configure the IP address. Sekarang mari kita konfigurasi alamat IP. Open the first VC. Lalu kita masuk ke PVC. Lalu menu desktop. Then IP configuration. Lalu kita pilih menu IP configuration. Enter the IP address that we have
created. Lalu kita masukkan alamat IP yang sudah kita buat tadi. Masukkan IP-nya 192.168.1.1. Lalu subnet mask kita tekan 255.255.255. And jika sudah, kita bisa kembalikan. Nah, after that, open desktop VPC2. Desktop the same thing. Lalu kita lakukan sama seperti PPC1 di PPC2. Kita masukkan lagi IP-nya 192.168.1.2. Lalu kita X. Here, if VPC1 was to ping CPC2. Di sini, jika si PPC1 ingin melakukan ping ke PPC2, it can do so successful. Maka bisa dilakukan dengan berhasil. Like one, begitu juga sebaliknya. If VPC2 want to ping CPPC1, it can also do so successful. Jika PPC2 ingin melakukan ping ke PPC1, maka juga bisa dilakukan dengan berhasil. Sekarang kita buka lagi PPT-nya. Kita akan bahas timeline. Yang pertama itu ada network fundamental, kedua IP address and subnetting, ketiga networking models, keempat pengenalan dan basic Cisco, kelima pengenalan switch, keenam VLANs and trunking, 7 menghubungkan antara VLANs, 8 remote access, 9 VLAN trunking protocol, 10 port security, 11 panning tree protocol, 12 ether channel, 13 static routing, 14 dynamics routing EIGRV, 14 dynamics routing OSPF, 15 dynamics routing BGP, dan yang terakhir access control list. Dan sekarang yang kita akan bahas yaitu network fundamental. Here is an example of a Cisco configuration. Nah, ini adalah contoh konfigurasi Cisco. We need a router and a cable. Nah, jadi kalau mau konfigurasi itu kita memerlukan kabel sama router. Nah, di sini tuh ada sebuah perangkat ya teman-teman. Si router yang terhubung ke di sini tuh komputer ya teman-teman. Lalu sekarang langsung saja kita ke Cisco-nya.
Let's go to Cisco Packet Tracer and lanjut ke Cisco and remove the existing devices first. Lalu kita akan hapus perangkat-perangkat ini. Kita bisa pilih ke menu yang X ini ya teman-teman, kita klik lalu kita hapus. Oh maaf. Yes. Hapus, untuk PVC-nya hapus. Nah, untuk si IP-nya juga kita hapus. Then we add one router, one switch, and one PC. Kemudian kita akan menambahkan satu router, lalu satu switch, kita perkecil dulu, satu switch dan satu PVC ya teman-teman. After that, we connect them using an automatic cable. Setelah itu, kita akan menghubungkan menggunakan kabel otomatis. Kita pilih yang ini. Lalu kita akan sambungkan PVC ke switch. Lalu kita sambungkan lagi dari switch ke router ya teman-teman. Kita perbesar dulu. Now we can go directly to the physical. Nah, seperti ini. Kan tadi tuh tampilannya yang logika. Sekarang kita ke fisikal ya. Kenapa fisikal? So if we enter the world of work, this is what it will look like. Lanjut. Nah, jika kita masuk di dunia kerja, ini tuh kayak salah satu contoh gambarannya. Lanjut saja kita coba masuk. Nah, seperti ini. Kita perkecil ya. Nah, di sini tuh we can see that logical the router is round. Nah, jika kita lihat di logical, kalau si router itu ini tuh ternyata bulat. Tapi jika kita lihat di dunia kerja,
router itu gambarannya seperti ini ya teman-teman. Next, we add a laptop. Well, here I have add a laptop. Langsung saja kita coba tambahkan laptop ya teman-teman. Then let's try connecting it from the router to the laptop. Di sini saya sudah tambahkan satu laptop. Lalu kita akan coba sambungkan laptop ke router dengan menggunakan kabel nih. Sudah seperti ini. Maybe that's all I can say. I apologize if there are any shortcomings. Thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.